Hey guys, welcome to Daily Review. Hari ini gue bakal review film Shizuki Harta Pulau Monyet. Ini adalah film animasi karya lokal. Menurut gue ini adalah animasi terbaik di Indonesia. Kenapa gue bilang terbaik? Karena mereka berani masuk ke layar lebar, durasi 90 menit. Ceritanya benar-benar asik. Gue merasa kayak bukan nonton film animasi gitu ya. Dikala animasi lain yang fokus ke 3 dimensi, banyak dipuja-puja 3 dimensi, Shizuki tetap ciri khasnya di 2 dimensi, tapi di film ini kualitasnya makin membaik. Jadi jangan heran buat teman-teman yang nonton review ini dari awal sampai akhir, gue akan lebih banyak memuji karena gue bangga banget dan gue salut banget nonton ini karya Indonesia. Sesmooth ini animasi. Salah satu aspek yang paling gue lihat di sini tentu saja kualitas animasinya, jelas kan. Jujur di tahun 2017 Shizuki kan udah juga rilis kan. Gue kurang suka dengan yang di 2017 ya. Bukan nggak suka secara personal bla 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 bla, bukan, tapi gue nggak suka dari segi dialog, lelucon, cerita. Kayak humor yang disampaikan di film sebelum itu agak banyak yang cringe gitu dan nggak relate sama gue pribadi gitu. Mungkin beda dengan pandangan kalian. Kalau di tahun 2017 secara luas gue lihat ceritanya juga agak sedikit berat gitu ya. Kemudian juga unsur politiknya banyak banget gitu. Memang di komik unsur politik tuh nggak bisa lepas dari cerita Shizuki. Tapi 2017 menurut gue kurang suka. Tapi tunggu dulu, di tahun 2024 gue berubah 180 derajat, bener-bener suka dengan cerita yang dihantarkan Shizuki. Di film ketiga ini ceritanya akan lebih luas lagi, menceritakan Shizuki dan keluarganya yang diberi ujian ekonomi, di mana usaha abahnya itu angkot ini agak sepi. Kemudian juga mereka meminta saran dari Juki, gimana nih Juk? Gimana usaha dari angkot babe ini harus digimanain gitu. Juki kasih ide kayak angkot terbang lah, angkot bisa di air lah. Tadinya diremehkan, tapi tiba-tiba ketika di dalam proses mencari ide tersebut, Juki menemukan peta harta karun. Dan akhirnya ini menunjukkan bahwa peta ini menuju ke suatu pulau yang namanya Pulau Monyet. Disitulah hartanya disimpan. Dan dari awal sampai akhir kita akan melihat perjalanan dari Juki, keluarganya, karena emak babenya ikut semua gitu ya. Dan ada karakter-karakter plot twist juga yang tiba-tiba udah ada di pulau tersebut yang kalian harus nonton dulu supaya tahu gitu ya. Nah, di sini menariknya adalah dari menit awal sampai akhir kita akan mengikuti perjalanan setiap karakter, bagaimana Juki bertemu dengan sang nahkoda kapal yang akan mengantarkan mereka, namanya Susi. Gue suka banget dengan karakter Susi di sini yang diperankan oleh adiknya si Brian Domani. Di sini gue suka banget bagaimana Megan Domani voice actingnya, men. Nah, nanti kita bahas soal voice acting, tapi gue di sini suka juga adalah dari skenario, dialog, transisi antar ceritanya, bagaimana tektokan antar karakter, itu keren banget di film ini. Gue suka banget, luas. Jujur, kalau gue nggak sukanya adalah dari menit 1 sampai 10 memang alurnya agak sedikit lambat. Kita harus mengingat-ingat dulu, kemudian juga bagaimana sih intermezzo dari film ini, itu wajar banget. Tapi jujur di menit 1 sampai 10 gue sempet agak sedikit gimana ya, gimana nih film ini agak mau dibawa kemana gitu ya. Tapi setelah menit 10 sampai akhir, wow, animasinya bener-bener mata kita dimanjakan. Gue tegang beneran gitu. Meskipun ini kelasnya mungkin animasi, kalau level kata orang-orang awam tuh kayak kartun, tapi bener-bener ceritanya tuh believable banget dari awal sampai akhir. Bagaimana perjalanan si Juki dan orang tuanya, kemudian juga bertemu dengan Susi. Susi pun di sini punya masalah sendiri. Jadi setiap karakter itu punya masalahnya masing-masing yang enak banget buat diikuti para penontonnya. Ceritanya lebih ringan, tapi tetap deep, tetap dapet karakternya, apalagi ketika karakter-karakter kayak Susi nangis, itu keren banget. Gue kan cepet lihat Megan Domani kan, dia voice acting nangis beneran kan. Ternyata gue lihat di filmnya, itu memang, itu salah satu scene favorit gue ketika Susi nangis, kapalnya boom gitu. Kalian nonton dulu ya, nanti gue spoiler berlebihan gitu ya. Setelah skenario, di sini adalah humornya, masuknya banyak para stand up comedian juga. Ini nggak kaleng-kaleng gitu, membuat film ini lebih seger gitu. Kayak Coki, Muslim, ada juga Rigen, semua para stand up comedian gabung di film ini sehingga hasilnya juga luar biasa. Gue tahu bahwa
ikut andil dari humor-humor ini juga membuat gue relate ya, salah satunya karena banyak sekali stand up comedian yang nyemplung di film ini gitu ya. Kalau sebelumnya gue nggak relate kayak bercandaan Betawi, gue yang bukan orang Betawi itu nggak relate kan. Tapi di sini bercandaan Betawi dan gue bukan orang Betawi gitu ya. Pas mereka bercanda gue ngakak, gue lupa ngakak berapa kali di film ini, sering banget gue ngakak karena bercandanya relate, nggak garing gitu. Kemudian juga semua orang terlibat di sini. Faza Meong sebagai orang di balik semua film si Juki ini, dari komik si Juki juga gue salut, dan juga para tim di belakang layar juga, karena memang film pertama itu kan rilis di tahun 2017 sehingga membutuhkan sekitar 7 tahun gitu, kurang lebih gitu ya, 7 tahun untuk bisa mereka merilis lagi film terbaru ini. Jadi ada rentang waktu panjang banget sekitar 7 tahun itu. Jadi wajar. Inilah yang gue suka adalah ketika orang udah passionnya di sana, fokusnya di sana, mereka mempersiapkan filmnya, nggak memikirkan berapa panjang durasinya, nggak dikejar waktu. Lihat yang terjadi dengan si Juki Harta Pulau Monyet, gue salut. Ini salah satu film animasi Indonesia yang gue puas banget dan gue rela memuji-muji film ini segitunya gitu ya. Bukan peres, tapi gue suka banget dengan kualitas yang dihadirkan. Gue merasa kayak nonton film level-level film-film Jepang, anime-anime Jepang, kayak nonton One Piece, man. Apalagi ketika ada cerita bajak laut, kayak gitu, kayak Sushi ketemu sama musuh-musuh bebuyutannya, leluconnya ada juga di sana, itu bener-bener fresh. Terlibatnya para aktor juga stand-up komedian nggak menampik suksesnya film ini. Suatu animasi udah keren, tapi voice acting, orang-orang terlibat nggak totalitas, itu bakal bakal jelek gitu ya. Itu nggak terjadi dengan film si Juki Harta Pulau Monyet, karena orang-orang terlibat kayak Indro Warkop, kemudian Jaja Miharja, ada juga Maya Wulan, Megan Dumani, Mandra, Bray Dumani, Rigen, Andovi, Indra Jegel, Tretan, Coki, Winda Basudara, di sini semuanya masuk. Dan gue suka di sini pas mereka udah nyampe ke Pulau Monyet, itu kan monyetnya awalnya nggak bisa ngomong kan, gitu, dikasih ramuan. Itu ngingetkan gue sama film Ant-Man and the Wasp: Quantumania kan. Dan memang gitu cara kerjanya supaya kita bisa, penonton juga bisa ngerti apa yang dibilang sama monyet gitu ya. Ketika mereka udah minum ramuan itu, si monyet bisa ngomong. Nah, disinilah ada banyak sekali voice acting dari Andovi, dari Winda Basudara di sini sebagai sepuhnya monyet gitu. Itu keren banget, dan kita jadi punya imajinasi bahwa gimana sih nanti kalau kita ketemu monyet, kita bisa ngobrol sama monyet tuh kayak gini gitu. Jadi, wow, ini keren banget sih. Dari awal tuh ceritanya jelas kemana perjalanannya, setiap karakter punya cerita sendiri yang akhirnya kita bisa mengikuti setiap karakter yang kita suka. Kemudian juga ceritanya nggak yang asal selesai, asal jadi ceritanya. Berantemnya pun setelah kalah, bangkit lagi, ada cerita lain lagi, berlapis-lapis, bertumpuk-tumpuk, yang membuat ceritanya kaya sampai selesai, dan penonton akhirnya ketika selesai, wah, keren banget gitu. Bahkan setelah selesai pun ada lagi cerita yang mungkin dipersiapkan untuk film Shinjuki selanjutnya. Itu sih. Dan secara keseluruhan gue suka banget perpaduan antara skenario, soundtracknya, lagu-lagu yang disajikan juga keren banget. Mungkin ada satu kritikan, ada beberapa dubbing, salah satunya dubbingnya Brian Domani, ketika dia lagi tegang-tegangnya tuh kayak agak kepelanan kayak gitu. Mudah-mudahan ke depan bisa lebih diperbaiki lagi gitu. Tapi overall bagus banget, apalagi ketika si Brian lagi jerit gitu, ketika si sang main villain-nya lagi wah, itu gue cukup suka. Tapi ada beberapa miss yang harusnya lebih wah lagi. Tapi itu kan beberapa kritikan, semoga ke depan akan lebih baik lagi. Secara keseluruhan 90%-nya gue suka banget dengan dihadirkan dari film Shinjuki Harta Pulau Monyet ini guys. So buat teman-teman yang mungkin mau mengapresiasi, yang juga ngefans sama Shinjuki dari awal, yang baca komiknya, yang mungkin nggak nonton film sebelumnya, ini masih sangat bisa untuk kalian tonton. Silakan kalian tonton Shinjuki Harta Pulau Monyet karena akan rilis di 27 Juni 2024. Ajak keluarga karena film ini semua umur, jadi bebas banget. So thank you buat teman-teman yang sudah menyaksikan review kali ini. Di akhir review, gue memberikan skor untuk Shinjuki Harta Pulau Monyet ini karena gue udah menggebu-gebu banget. Gue akan beri skor 9 dari 10 untuk ukuran sebuah film animasi. Thank you buat teman-teman yang sudah menyaksikan review kali ini. Kalau kalian suka dengan konten seperti ini atau punya film menarik yang pengen kita review, tambahkan permintaan kalian di kolom komentar di bawah. See you guys, sampai berjumpa di video selanjutnya.